Bagi kalian yang menonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, serta berikan komentar kalian agar channel ini lebih berkembang dan ilmu yang kalian dapat bisa lebih bermanfaat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini, channel Ngopi akan membahas tentang berbagai jenis zina serta hukuman bagi para pelaku zina. Baiklah sahabat Ngopi, kita akan dengarkan penjelasan Abi tentang berbagai jenis zina serta pembagian zina tersendiri. Tafadhal ya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Ngopi, ngobrol perkara ilmu, zina itu hari ini dan zaman dewasa ini memang sudah dianggap suatu perbuatan yang biasa. Oleh karena itu, pagi ini kita sedang sharing, kita sedang ngobrol-ngobrol perkara ilmu tentang zina. Jadi, secara letterlek, zina itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang belum didasarkan dengan ikatan pernikahan. Zina itu termasuk satu bab di fikih dalam bab hudud, artinya hukuman. Jadi semua perbuatan yang ada di bab hudud itu ada sanksinya. Yang pertama, pembagian zina. Zina terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan zina muhson. Zina muhson ini laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, mereka melakukan hubungan, atau perempuan yang berselingkuh atau laki-laki yang berselingkuh berzina dengan orang lain, ini namanya zina muhson. Ataupun laki-laki atau perempuan sudah bercerai, janda atau duda, lalu mereka berbuat zina dengan orang lain, nah ini juga masuk kategori zina muhson. Yang kedua itu dinamakan zina ghairu muhson. Dia tidak termasuk dalam zina muhson. Apa zina ghairu muhson? Itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah. Bahasa kitanya bujang dan gadis. Mereka melakukan hubungan zina, ini disebut sebagai zina ghairu muhson. Nah, itu tadi pembagian zina ada dua. Apakah ada hukuman bagi para pelaku zina muhson dan ghairu muhson? Baiklah, sebelum kita membahas perbedaan hukuman antara zina muhson dengan zina ghairu muhson, kita akan membahas sebentar sedikit saja tentang larangan zina. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah melarang zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina." Janganlah kamu mendekati zina. Innahu, maka sesungguhnya zina itu fahisha, adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan menuju keburukan. Jadi di dalam Al-Qur'an dijelaskan jangan mendekati. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Mendekati zina di sini terbagi jadi beberapa macam, banyak sekali. Ada yang pacaran lah itu namanya, ada yang boncengan berdua yang bukan muhrim lah. Itu semua adalah hal-hal yang mendekati zina. Karena tidak mungkin langsung orang melakukan zina, pasti ada penyebabnya dulu. Penyebab inilah yang dinamakan taqrabu, wala taqrabu, jangan mendekati. Untuk hukuman zina sendiri, yang pertama, hukuman zina ghairu muhson itu didera 100 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazaniatu wazani. Orang laki-laki, orang perempuan yang berzina dan orang yang laki-laki berzina, mereka itu didera 100 kali. Artinya mereka dicambuk 100 kali. Dan dalam hadis lain diriwayatkan setelah didera 100 kali mereka diasingkan ke suatu negeri, suatu tempat selama 1 tahun. Sedangkan pelaku zina muhson ini dirajam. Mereka dibuat lubang, dikubur setengah badan dan dilemparin sampai meninggal. Ini bagi para pelaku zina muhson. Nah, Abi, ada satu pertanyaan nih tentang hukuman bagi para pelaku zina. Apakah ada perbedaan agama antar agama, maksudnya bagi pelaku zina sendiri? Karena kita tahu Muslim sendiri mengikuti budaya kaum kafir atau kaum non-Muslim. Mungkin Abi bisa menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut atau tidak ada perbedaan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, di sana Rasul ketika selesai hijrah dari Mekah ke Madinah, atau dulu dinamakan Yasrib, sekarang dinamakan Madinah, Rasulullah SAW dia menjadi khalifah pada waktu itu, dan dia menetapkan hukuman sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum Islam. Nah, ketika Nabi SAW menjadi khalifah di Madinah,
itu rakyat Madinah bukan hanya agama Islam, tapi di sana ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Suatu ketika orang Yahudi ini pernah melakukan perzinahan dan dihadapkan kepada Rasul. Dia membaca kitabnya, yaitu Taurat. Dia mengatakan hukuman bagi orang berzina di agama Yahudi itu ditandai dengan tanda hitam di mukanya, lalu dicambuk, didera. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak, demi jiwaku yang di tangan Allah, sebenarnya hukuman bagi orang Yahudi yang melakukan zina di dalam kitab Taurat itu sama dengan hukuman dalam agama Islam, yakni dirajam. Lalu Rasulullah SAW memanggil pendeta Yahudi untuk menjelaskan sebenarnya isi kitab Yahudi tentang pelaku berbuat zina. Lalu ketika dipanggil, pendeta Yahudi mengatakan, sungguh memang hukuman bagi agama Yahudi yang berzina, muson, itu dirajam sampai meninggal. Lalu orang Yahudi itu mengakui bahwa dia merubah kitabnya, dia merubah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia merubah kata rajam itu menjadi cambuk dan ditandain hitam. Nah, jadi hukuman pelaku zina Islam dengan agama kafir itu sebenarnya sama, dirajam, tapi mereka merubah. Ketika mereka mengatakan itu, turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sekaligus 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menetapkan hukum tidak memakai hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka merekalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang menetapkan hukum tidak memakai hukum Allah, faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya dialah orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang menetapkan hukum tidak memakai hukum Allah, Al-Qur'an, faulaika humul fasikun. Sesungguhnya dialah orang-orang yang fasik. Sekaligus turun 3 ayat. Karena Yahudi itu merubah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala meyakini, memberitahu kepada umat Islam bahwa mereka merubah, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah orang yang merubah kitab dengan tangan mereka sendiri, yakni kitab asli Yahudi, Taurat, telah dirubah oleh orang Yahudi sendiri. Apakah ada syarat tertentu bagi yang menjatuhkan hukuman zina? Baiklah, suatu hukuman telah ditetapkan pasti memiliki beberapa syarat. Syarat orang yang berhak dijatuhi hukuman zina, yang pertama, dia berakal, berarti bukan gila. Yang kedua, dia balik, bukan anak-anak. Anak-anak yang melakukan zina, dia harus ditazir. Dia tidak mendapatkan hukuman dera, tapi ditazir. Yang ketiga, orang yang melakukan zina dihukum, syaratnya merdeka. Kalau dia budak, dia juga dihukum, tapi setengah dari hukuman orang yang merdeka. Misalnya orang yang merdeka didera 100 kali, berarti budak didera sebanyak 50 kali. Lalu syarat terakhir bagi orang yang berhak dijatuhkan hukuman zina, dia telah mengetahui ternyata zina itu sebenarnya dosa, dilarang, tapi dia masih melakukan, maka dia berhak dihukum. Jadi dia mengetahui Islam telah sampai, dia beragama Islam, dia tahu larangan zina itu seperti apa, terus dia melanggar, itulah orang yang berhak dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Nah, ini seumpama Bi, ada orang yang menuduh orang lain itu berzina. Itu bagaimana hukumannya? Orang Islam memang sebenarnya dilarang menuduh saudaranya sendiri berbuat zina. Maka dari itu Islam memberikan hukuman bagi para pelaku yang menuduh orang lain berbuat zina. Hukumannya adalah didera sebanyak 80 kali. Lalu ketika orang itu menuduh saudara yang berbuat zina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang pertama, saksinya semua harus laki-laki. Jadi tidak boleh saksinya itu perempuan. Yang kedua, 4 orang saksi ini balik, berakal. Dia tidak boleh anak kecil dijadikan saksi. Yang ketiga, 4 orang saksi ini melihat dengan jelas perbuatan zina itu. Yang keempat, 4 orang saksi ini mereka adil. Terus yang terakhir, 4 orang saksi ini mereka memberikan kesaksian yang jelas atas perbuatan itu. Maka tidak mengapa dia datangkan 4 orang saksi. Jadi itu tadi syarat apabila ada seseorang yang menuduh orang lain berzina, gitu ya, Bi? Ya. Lalu bagaimana bagi para pelaku zina sendiri yang sudah menyesali dan ingin bertaubat dari dosa zina itu sendiri, sedangkan mereka tidak menerima hukuman dera atau hukuman rajam? Apakah dosanya diampuni? Baiklah, Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu memperbaiki diri. Islam mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Orang yang paling baik bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang yang baik adalah orang yang meyakini ketika dia berbuat dosa dia ada
keinginan untuk bertaubat. Islam juga memerintahkan kepada para manusia yang telah terlanjur berbuat dosa ini untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hukuman ini pada hakikatnya itu diberikan untuk efek jera agar manusia itu tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Orang yang terlanjur berbuat dosa apapun dosanya, kalau mereka bertaubat, Allah akan mengampuni taubatnya. Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba." Orang yang bertaubat, wa amana, orang yang beriman, wa amilan amalan solihan, orang yang mengerjakan amal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itulah Allah akan mengganti perbuatan yang buruk tadi dengan hasanah, dengan kebaikan. Misal dosanya sebesar gunung, maka Allah akan mengganti dosa itu dengan kebaikan sebesar gunung. Subhanallah, bukan dihapuskan dosanya, tapi dosanya diganti dengan kebaikan. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Abi bisa memberi nasihat sedikit bagi saudara-saudara kita di luar sana. Baiklah, sahabat ngopi, untuk kalian semua yang masih menjaga ketaatannya agar selalu tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larang-larangannya. Dan untuk kalian memang yang pernah terjerumus dalam dosa ini, kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tetaplah selalu bertobat, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita semua. Amin. Dan Allah sebaik-baik tempat memohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.